Pengertian kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target atau goal yang telah ditentukan. Kepemimpinan atau leadership itu sendiri merujuk pada suatu kemampuan seseorang dalam memimpin sekelompok orang atau sebuah organisasi. Jika tidak ada satupun pihak yang berjiwa kepemimpinan dalam sebuah organisasi, tujuan akan sulit untuk dicapai karena tidak ada sosok yang bisa dijadikan pegangan. Secara umum, tujuan kepemimpinan adalah untuk membantu orang lain termotivasi, mempertahankan, serta meningkatkan motivasi para anggotanya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan motivasi ada dua, yaitu pertama sebagai sarana untuk mencapai tujuan, yang kedua memotivasi orang lain, terutama para anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori tentang kepemimpinan. Yang pertama, teori kepemimpinan sifat. Teori ini berkembang pertama kali di Yunani kuno dan Romawi. Teori ini beranggapan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan diciptakan. Teori ini biasa disebut dengan gritma teori. Yang kedua, teori kepemimpinan perilaku dan sifat. Berdasarkan teori ini, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki perhatian yang tinggi kepada bawahannya dengan hasil yang tinggi pula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya yang dinyatakan dalam bentuk pola tingkah laku atau kepribadian. Ada 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama, otoriter. Kepemimpinan di mana seseorang bertindak sebagai diktator dan semua kendali ada di tangannya. Yang kedua, bebas. Pemimpin memberikan bawahan kebebasan penuh dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, demokratis. Pemimpin biasanya meminta pendapat dari bawahan sebelum mengambil keputusan. Jadi sikap atau karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin menurut saya yang pertama jujur. Jujur contohnya kamu membuat laporan yang seril mungkin. Dua, tegas contohnya kamu berani untuk menegur temanmu yang salah. Yang ketiga, tanggung jawab atau amanah. Kamu harus bisa dipercaya untuk mengembangkan sebuah tugas. Itu saja menurut saya. Terima kasih. Sikap yang harus dihindari oleh seorang pemimpin. Adapun sikap yang utama yang harus dihindari oleh seorang pemimpin dan menjadi salah satu yang paling penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, sikap otoriter. Pemimpin yang memiliki sikap ini bisa dipastikan tidak akan disukai oleh anak buahnya, karena mereka bekerja seperti robot yang terus bekerja dipaksa sesuai dengan kehendak pemimpinnya. Yang kedua, mencampur adukan urusan pribadi dengan pekerjaan. Sikap selanjutnya yang harus dihindari oleh seorang pemimpin adalah mencampur adukan urusan pribadi dan pekerjaan. Karena dengan begitu Anda akan dinilai dengan sebagai pemimpin yang tidak profesional dalam bekerja. 3. Lepas dari tanggung jawab. Pemimpin yang lepas dari tanggung jawab berarti dalam dirinya belum ada kesiapan untuk menjadi seorang pemimpin. Sifat yang harus dimiliki untuk menjadi pemimpin menurut saya adalah 1. Memiliki tujuan yang jelas atau misi yang jelas. Misalnya, pemimpin tersebut memimpin suatu perusahaan atau organisasi, dia harus memiliki misi agar mencapai tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, menepati janji. Misalnya, pemimpin tersebut memiliki janji, jadi dia harus melaksanakan janjinya tersebut agar menjadi kenyataan. Yang ketiga, punya kepedulian. Misalnya, pemimpin tersebut harus memiliki rasa peduli terhadap pegawai-pegawainya atau bawahannya. Itu saja, terima kasih. Nah, sesudah dari penjelasan teman saya akan menjelaskan apa itu efek dari kepemimpinan yang bagus. Menurut saya, kepemimpinan yang bagus dapat menciptakan kelompok yang tangguh
dan memiliki kerjasama yang kuat untuk menghadapi rintangan yang ada. Dan jika kita cukup bagus dalam memimpin kelompok tersebut, kita dapat menciptakan suasana yang nyaman agar para anggota dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka untuk menghadapi tugas-tugas yang akan datang. Terima kasih. Kepemimpinan yang kurang baik adalah anggota tidak akan merasa nyaman, anggota akan mengalami tekanan sehingga menyebabkan stres, miskomunikasi, kinerja organisasi atau perusahaan yang buruk. Bahkan dampak dari kepemimpinan yang kurang baik ini dapat menyebabkan hancurnya atau rusaknya suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Untuk menyikapi kepemimpinan yang kurang baik ini adalah dengan cara menyikapinya dengan sabar, mengajak pemimpin tersebut berdiskusi, membantunya jika ia mengalami kesulitan. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menumbuhkan jiwa kebenaran dalam diri kita. Yang pertama, self awareness, yaitu kita harus sadar tentang diri kita sendiri, sadar akan potensi diri kita sendiri, sadar akan kekurangan diri kita sendiri. Namun kita tidak boleh gegabah. Ini kita harus melihat perspektif orang lain mengenai diri kita. Kemudian kita harus mempunyai visi, misi, tujuan dari diri kita. Jadi kita harus mempunyai cara, punya semangat untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang ketiga, kita harus sadar diri kita bahwa kita adalah cocok menjadi seorang pemimpin. Kita bisa memberikan keputusan, kita bisa mengambil keputusan, dan kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang yang disiplin. Seperti itu. Langkah untuk mengelola jiwa kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah Anda harus membuat keputusan yang sangat baik. Yang kedua adalah Anda harus membudayakan membangun jaringan yang luas. Yang ketiga adalah Anda harus belajar mendengarkan barulah didengarkan. Yang keempat adalah jadilah pelopor di sebuah organisasi. Itulah 4 langkah sederhana yang dapat menumbuhkan rasa jiwa kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa pentingnya sikap kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, sikap kepemimpinan itu adalah sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam melaksanakan aktivitas atau memimpin sebuah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, apa manfaatnya? Yang pertama, dapat melatih tanggung jawab. Yang kedua, dapat melatih sikap jujur dan berani dalam mengambil sebuah keputusan. Yang ketiga, melatih sikap tidak egois dan disiplin. Dan yang terakhir, yang paling penting untuk kehidupan generasi muda zaman sekarang agar Indonesia lebih maju dan tidak lagi dijajah oleh negara asing. Terima kasih. Halo, namaku Nadila Gasani Putri. Ingat ya bahwa manusia itu terlahir itu sudah sebagai pemimpin loh. Pemimpin untuk siapa? Pemimpin untuk diri sendiri. Contohnya seperti kita memanajemen waktu antara belajar dan organisasi. Terus kita bisa membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar. Itu juga merupakan kegiatan memimpin kita sendiri gitu loh. Ini misalkan dari hal-hal sederhana gitu. Kita bangun pagi, terus kita bersihkan tempat tidur, kita wudhu, kita sholat, lalu kita mandi dengan tepat waktu. Itu kan juga merupakan manajemen diri sendiri. Itu juga memimpin diri sendiri ke arah yang lebih baik. Dari hal-hal kecil seperti itu, seperti misalkan kalian setelah ngecas HP kadang ada lupa yang nggak dicabut. Nah itu cabut, karena kita tahu bahwa itu akan menghabiskan listrik. Terus kita membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Karena masih banyak orang-orang yang tidak buang sampah pada tempatnya. Sudah disiapin sampah, tetapi buangnya tetap aja asal-asalan gitu. Nah, hal-hal seperti itu nggak akan mencerminkan kalian sebagai pemimpin dari hal-hal simple seperti itu. Nah, dari hal-hal kecil tersebut, kalian tuh akan lebih mudah berkembang menuju ke hal-hal yang lebih besar gitu loh. Hal-hal kecil aja nggak kalian remehin, apalagi hal-hal yang besar kalian bisa handle dengan lebih mudah karena hal-hal kecil sudah kalian lakukan. Jadi pada intinya, sebelum kalian melakukan hal-hal yang besar, memimpin hal-hal yang besar, cobalah untuk melakukan hal-hal yang sederhana, terlebih
terlebih dahulu, sehingga perubahan itu akan lebih mudah untuk kalian capai, terutama perubahan besar. Perubahan kecil aja udah bisa kalian handle, apalagi perubahan yang besar. Jadi segitu dulu dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan kalian bisa memahami apa yang aku maksudkan. Dan thank you. Disiplin adalah sikap yang harus dimiliki oleh semua orang. Manfaat disiplin adalah melatih kepribadian yang buruk menjadi kepribadian yang lebih baik. Contoh disiplin dalam kehidupan sehari-hari adalah datang tepat waktu saat kita melakukan janji kepada seseorang. Berbicara soal kedisiplinan seorang pemimpin. Orang yang sukses itu tidak pernah lepas dari kata disiplin, baik dalam hal perilakunya sehari-hari. Dan orang yang menjadi pemimpin itu pasti dia akan bisa memilih waktunya dengan baik, sehingga dia bisa menjadi disiplin. Orang pertama yang Anda pimpin adalah diri Anda sendiri. Setelah kalian bisa memimpin diri Anda sendiri, pasti kalian bisa memimpin orang lain. Seorang pemimpin harus memiliki sifat keberanian dalam arti berani mengambil resiko dan berani mengambil keputusan. Sikap berani mengambil keputusan ini harus diiringi dengan resiko yang akan dihadapi atau yang akan dialami. Dengan begitu, seorang pemimpin akan hilang rasa keraguan dalam dirinya. Bila seorang pemimpin tidak memiliki sikap keberanian, maka akan hilang rasa percaya dari anggotanya atau bawahannya. Sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah rendah hati. Walaupun Anda statusnya sebagai seorang pemimpin, berusahalah untuk tidak bersikap lebih tinggi dari mereka, sehingga Anda tidak memerintah dengan seenaknya. Justru dengan menjadi pemimpin, menjadi kesempatan bagi Anda untuk bisa memikirkan orang lain, menyejahterakan dan juga membimbingnya untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Dengan begitu, mereka pun akan sangat senang, akan sangat beruntung memiliki pemimpin yang memang tidak menggunakan jabatannya itu untuk berlaku sewenang-wenang. Sekian, terima kasih. Ketika Doni hendak berpergian dengan menggunakan mobil, dia selalu membawa dan menyiapkan ban cadangan agar ketika di perjalanan mobilnya mengalami ban bocor, dia sudah punya ban cadangan untuk memperbaikinya. Di sini Doni telah menerapkan sikap kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seorang pemimpin harus mengantisipasi permasalahan dengan cara melakukan persiapan. Jujur, sifat dasar yang harus dimiliki seorang pemimpin. Pemimpin harus terbuka akan suatu hal yang benar, katakan benar, dan yang salah, katakan salah.